Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Claudia. Saya dari kelas 11 IPA 6 nomor absen 29. Hari ini saya akan melakukan praktikum uji asam basa dengan indikator alami. Pakai apa ya? Bahan-bahannya kira-kira apa aja? Emangnya valid datanya? Daripada kelamaan, langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe dan like di video aku. Daripada kelamaan, langsung aja kita ke videonya. Jadi yang pertama kita siapkan alat dan bahannya. Ini sudah tertera ya di sini. Lumayan banyak sih bahan-bahannya, tapi ini semuanya sudah lengkap. Nah, terus kita ke proses preparation, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang harus kita gunakan. Terima kasih buat Mbak yang sudah membantu menyukseskan. Ini dia setelah dimasukkan ke dalam air hangat, si larutan-larutan yang sudah diulek tadi. Dan kita mulai ke praktikumnya. Jadi ini penuh dengan struggling dulu. Jadi kita membuat dulu trayek pH dari si 3 indikator alami ini. Jadi kita masukin dulu ke basa, ke asam, dan ke garam. Terus kalau udah kita lihat perubahan warnanya. Contohnya kunyit. Kalau kunyit dimasukin ke yang asam, dia itu warnanya bakal jadi kuning terang. Kalau misalnya dimasukin ke yang garam, dia bisa jadi agak kuning ke yang lebih pekat dikit, tapi kalau udah kebasa dia jadi warna merah terang sih harusnya. Tapi di sini karena molaritasnya itu lebih besar, jadi merahnya ya merah-merah pekat kayak gitu. Step selanjutnya adalah lakuin hal yang sama dengan daun pandan dan juga buah naga. Nah, yang ini aku masukin coba nih buah naganya. Kita bisa lihat tuh perbedaan warnanya. Tapi kalau yang daun pandan di sini aku agak struggling, makanya videonya masih agak kepotong-potong. Tapi kalian bisa lihat penjelasan lengkapnya nanti di bagian kesimpulan ya. Jadi ini di sini masing-masing aku taruh 10 tetes dari pipet tetes itu untuk melihat perubahan warna dari pH tersebut. Nah, kalau udah di sini adalah hasil dari yang sudah aku coba. Maaf ya kalau aku ngomongnya kebanyakan, tapi ini adalah hasilnya. Yang paling basah itu yang ini, dia tuh kayak jernih banget. Terus yang ini yang netral, dia sama ini yang paling pekat daripada yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ke step berikutnya. Setelah kita membuat indikatornya dan sudah buat trayek pH, kita akan pasang-pasangin nih. Kita mau pakai misalnya tuh larutan baking soda ke yang kunyit. Terus buah naga kita pakein ke si larutan gula. Terus yang larutan pasta gigi sama Sprite, itu harusnya Sprite ya, tapi mohon maaf itu kotor banget. Jadi kayak airnya tuh kayak kecampur gitu. Itu pakai daun pandan. Nah, kalau udah kita masukin tuh, kita cocokin sama trayek pH yang tadi yang udah kita lihat di awal-awal tadi. Kita bisa tahu estimasi pH-nya berapa dengan kita ngelihat itu kira-kira perubahan warnanya kayak gimana ya. Terus apa yang terjadi di sana. Nah, kalau udah diaduk-aduk, kita bisa tahu tuh, oh ini tuh garam, oh ini tuh basa, oh ini tuh asam. Nah, dengan melihat perubahan warna yang sama seperti zat yang tadi kita lihat perubahan warnanya. Nah, aku masih sama ya di sini, masih pakai 10 tetes masing-masing, lalu aku aduk. Ternyata guys, molaritas itu juga berpengaruh. Jadi besar volumenya, terus larutannya seberapa, itu tuh kalau sama tuh bakal lebih valid ternyata. Nah, ini aku belajar nih dari pengalamanku dan kesalahan. Kalau di praktikum berikutnya, aku harus memperhatikan banyak faktor. Nggak cuman faktor-faktor perubahan warna aja, tapi juga perubahan konsentrasinya. Karena kan rumusnya pH min log H plus ya guys. Jadi berpengaruh sama konsentrasinya juga. Nah, setelah semuanya sudah, kita bisa ke tahap pencatatan dan analisis data. Ini adalah hasil pengamatannya dan kesimpulan. Nah, oke guys, jadi kita udah ke penghujung di sini. Kita udah punya 3 indikator alami nih. Nah, jadi awalnya tuh kenapa sih kalau kita harus membuat pakai 3 larutan dasar dulu yang dari yang sudah diketahui kalau dia tuh asam, basa, sama garam, karena dia tuh akan menjadi trayek pH tuh dari masing-masing ini semua. Nah, kalau udah, nanti kita tuh baru coba ke larutan yang seakan-akan kita nggak tahu itu apa. Nah, jadi pas kita tadi larutin ke cuka atau asam,
dia yang paling kalau di kunyit itu yang paling sebelah kanan atau yang paling basah, dia itu yang cenderung lebih merah pekat. Kalau yang semakin kesini dia tuh semakin biasa aja warnanya, ya kuning atau bahkan kuningnya bisa lebih pudar. Kalau yang buah naga cenderung hampir sama, dia kalau yang semakin ke kiri semakin biasa aja, tapi kalau semakin ke kanan dia semakin pekat. Yang daun pandan ini nih yang agak bingungin, jadi aku saranin kalian bisa pakai yang warna lain. Kalian bisa coba pakai bunga mawar atau pakai bunga asoka, karena daun pandan itu dia susah banget untuk bisa larut ke dalam air dengan gampang banget. Terutama daun pandan yang aku pakai ini spesiesnya kayak beda gitu, jadi agak cenderung susah gitu. Nah, untuk larutan yang kita tadi pakai, kalau larutan pasta gigi, dia pasti adalah basah karena membunuh kuman itu pasti basah. Dan dia tuh tadi pasti masukin di yang warna hijau, dia itu hijaunya juga cenderung lebih ke agak kanan, hampir sama kayak yang dua tadi. Terus kalau soda kue, kita pakai kunyit tadi, dia juga basah, yaitu gula. Kalau gula cenderung hampir sama sih kayak asam sama basah pas lagi ditaruh di yang si larutan gula naga. Dan kalau yang Sprite itu dia lebih cenderung ke asam, oke? Karena dia itu kayak ranahnya tuh kayak lebih ke kiri gitu loh, jadi kayak lebih terang gitu kalau dipakein si itu, bukannya yang tambah gelap daripada warna asalnya, oke? Nah setelah itu kita tahu tuh, jadi kita punya indikator alami yang bisa digunakan untuk mencari kira-kira berapa sih pH dari suatu larutan. Nah, dengan menggunakan indikator alami itu, kita bisa melakukan estimasi, walaupun estimasinya itu bukan estimasi yang paling tepat, karena yang paling tepat itu merupakan milik pH meter. Terus kita juga bisanya pakai rumtimol biru atau phenolphthalein yang sudah sering banget dipakai di lab-lab kimia. Beda banget kan sama yang tiga ini yang masih harus dicari dulu track pH-nya, dan prosesnya juga memakan waktu yang lebih panjang. Itu dia yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Buat kalian yang bingung-bingung di sekolah kayak ini apaan sih praktikum kimia, sebenarnya simple aja, kayak kalian pertama harus buat dulu induction step-nya, atau kalian membuat dulu track pH dari semua larutan yang kalian punya. Kalau udah baru tuh kalian masukin dan kalian coba larutan apa yang ingin kalian tahu pH-nya. Terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen aku habis ini mau bikin video apa, karena aku sekarang mau balik konten guys. Terima kasih semuanya, stay safe and bye.